Kita masih akan membahas tentang faktor penyebab korupsi. Nah, pada video sebelumnya sudah saya paparkan ada 4 faktor penyebab korupsi, yakni politik, hukum, ekonomi, dan organisasi atau birokrasi. Nah, pada video kali ini akan membahas masih tentang faktor penyebab korupsi, namun dari sudut pandang teori. Oke. Secara umum, tujuan kuliah kalau menurut saya adalah membuka wawasan dan pola pikir baru ya. Salah satu pola pikir yang diasah di perguruan tinggi adalah dengan melihat sebuah perkara dari berbagai sudut pandang ya, jangan satu sudut pandang saja karena jatuhnya nanti akan menghakimi. Nah, maka kita akan belajar bareng dari sudut pandang teori alias pendapat para ahli yang sudah melalui proses penelitian panjang ya, bagaimana mereka melihat teori itu seperti apa. Yang pertama, teori determinisme kultural atau cultural determinism. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Fiona Robertson-Snape, dosen senior dari Staffordshire University. Snape ini menyimpulkan bahwa korupsi adalah praktik kultural, budaya. Jadi korupsi itu sudah membudaya ya. Argumen yang dibangun Snape, ia menghubungkan dengan kebiasaan kuno orang Jawa, ya, yang kalau seseorang ada perlu maka dia akan ngirimi gula teh, misalkan gitu. Ya, padahal jika kaitannya sama saudara sih ya nggak masalah ya. Nah, namun jika si penerima adalah pejabat penyelenggara negara ya bisa kena tuh ya. Contoh lain ya adanya upeti ya, upeti bisa jadi contoh mulai dulu dari Demang sampai Sultan zaman dulu kerap suka minta upeti ke rakyat. Hasil upetinya nggak dibeberkan secara transparan. Nah, tradisi atau kebiasaan yang sudah membudaya, kebiasaan menawarkan upeti ini akhirnya turun-temurun diwariskan. Ya. Nah, kebiasaan menawarkan upeti ini menjadi akar praktik penyuapan. Ya. Itulah kenapa kebiasaan ketika kita berurusan dengan pejabat adalah dengan uang. Ya. Maka kita pun ya ketika ditilang menawarkan damai aja bisa kali pak. Nah udah membudaya tuh. Kalau di luar, kalau kalian lihat video-video yang berkaitan dengan nyetir itu I'm sorry, saya salah ya karena mengakui aja. Kalau di sini kalian nonton 86 damai aja bisa kali pak. Oke. Maka sikap anti korupsi dipahami seperti apa ya, memerangi budaya itu sendiri. Maka banyak tuh suara-suara misalkan kok kamu mau minta bantuan gitu nggak bawa gula teh sih. Nah kayak aneh gitu loh ya, padahal kan ya memang itu tupoksinya dari penyelenggara negara kan, tapi kesannya kalau kita nggak bawa gula teh itu kayak sesuatu yang ya bukan budaya kita gitu ya. Itulah maka Snape, Fiona Robertson bilang ya perilaku korup itu nggak cuma soal mental kultural aja. Korupsi itu sendiri merupakan fenomena sosiologis yang menyimpang ya, dan punya dampak ke ekonomi, ke politik ya dalam sebuah komunitas atau lembaga. Nah ini nanti nyambungnya ke tradisi pekewuh nih nanti ya. Oke. Teori kedua yang berbicara tentang korupsi adalah teori means and shame ya, scam atau skema keinginan, dicetuskan oleh Robertson Merton, seorang sosiolog Amerika yang pas tahun kebanyakan kamu lahir dia meninggal 2003. Merton berpendapat korupsi itu karena ada tekanan sosial. Karena seseorang berada di situasi tekanan sosial, maka dia jadi melanggar norma. Jadi gini, sistem sosial apapun itu punya tujuan ya, dan berasal dari
sistem-sistem yang terdiri dari cara-cara yang sudah disepakati. Gini deh, misalkan untuk lolos dapat izin operasi dari sebuah perusahaan, harus punya sistem pengelolaan limbah yang memenuhi standar. Di antaranya tidak mencemari lingkungan. Nah, ini kan kesepakatan. Nah, ada perusahaan yang ketika dimonef ternyata tidak ada sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar. Ya, harusnya izinnya dicabut dong, harusnya. Ya, kasih waktu, izinnya cabut, kasih waktu, kalau udah memenuhi standar, izin keluarkan lagi harusnya. Ya, karena aturan yang telah disepakati, ya pengelolaan limbah harus ada di sebuah perusahaan yang tidak mencemari lingkungan. Nah, perusahaan ini tidak punya sesuatu ini nih, tidak punya something yang disepakati. Ya, tidak punya indikator supaya sesuai dengan cara yang disepakati. Jadi dia tertekan secara sosial. Ya, apalagi memikirkan banyaknya karyawan, banyaknya orang yang berada di perusahaan tersebut. Nanti banyak orang yang nganggur nih kalau izinnya dicabut dan seterusnya, maka si perusahaan ini melakukan cara kotor agar diakui oleh lingkungan sosialnya. Ya, dia melakukan cara kotor agar dia itu diakui kalau perusahaan ini memenuhi syarat. Buktinya surat izinnya ini keluar, gitu. Ya, itu teori yang dikeluarkan oleh Robertson Merton. Teori berikutnya yakni ini teori solidaritas sosial, ya, kepunyaan Émile Durkheim. Wah, ini tentu kalian tahu lah ya, Émile Durkheim ini siapalah, nama peken ini, jadi tidak perlu saya perkenalkan lebih lanjut. Ya, teori ini melihat kalau manusia itu seorang individu yang pasif, ya, diem aja nih, dia nggak punya otoritas apapun terhadap dirinya. Nah, manusia ini dikendalikan oleh masyarakat. Jadi di individu ini netral nih, ya, netral. Masyarakat yang ngebentuk kepribadiannya. Jadi kalau kata Durkheim, masyarakat punya pengaruh lebih besar dalam ngebentuk perilaku individu daripada lingkungan circle di sekelilingnya. Ya, lingkungan di sekelilingnya misalkan keluarga nih. Tapi menurut Durkheim berpendapat masyarakat dalam lingkup besar yang punya pengaruh lebih besar. Jadi kalau ada individu ini berada di masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup, ya maka dia akan membentuk individu yang korup juga. Ya, seberapapun salehnya, seberapapun idealismenya, saya tidak akan korupsi. Tetapi kalau lingkungan sistem masyarakat di sekelilingnya mewajarkan korupsi, biasa korupsi dan mewajarkan hal itu, ya maka dia lambat laun akan ikutan juga. Itu kata Émile Durkheim. Ini nggak berbicara soal benar atau salah ya, ini berbicara soal pendapat dari seorang ahli. Ini ya pentingnya melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada 4, saya ambil 4 dulu ya. Nah, ini nanti nyambungnya ke tradisi budaya Pekewuh tadi ya. Budaya Pekewuh ini mendukung praktik korupsi ya. Misalkan gini, ada si A, misalnya dia orangnya pekewuh nih, atau segan. Bagi yang barangkali ada dari kalian yang di luar Jawa, pekewuh itu segan. Dia segan mau bersikap keras terhadap praktik korupsi yang dia lihat sendiri. Dia pekewuh kalau dia keras, dia akan berada di situasi konflik ya, jadi nggak rukun ya. Dia tipe orang yang menghindari konflik karena udah nyaman di lingkungannya, karena dia takut kehilangan teman, dikucilkan, ya dia pekewuh nih. Jadi mikirnya udah kesana-sana nih, wah kalau aku ngelaporin dia, maka aku sama dia akan ada slack nih, jadi nggak akur lagi nih. Padahal kan ya kancan, ya berteman, sudah hubungannya udah baik. Nah, dia takut jadi nggak harmonis. Apalagi nanti berpikir jauh nanti, gimana kalau nanti saya melaporkan dia bisa mengancam hidup saya, keluarga saya, ya. Nanti padahal skupnya jadi lebih banyak. Nanti dampaknya ke bawahan, ke atasan, bahkan organisasi, lembaga secara keseluruhan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya. Nah, rasa pekewuh
segan, hormat sama senior, hormat, respect sama bos dalam sebuah circle birokrasi menjadi yang bikin kita nggak bersikap kritis nih terhadap perilaku mereka. Ya, jadi terciptanya dalam sebuah birokrasi ini semacam budaya baru tahu sama tahu. Ya, tenggang rasa dalam hal yang nggak benar nih dalam birokrasi. Nah, muncullah solidaritas sosial dalam tanda kutip ya, solidaritas sosial. Ya, tahu sama tahu lah. Nah, ini penjelasan dari teorinya Emile Durkheim ini. Jadi nyambung tadi di teorinya determinisme kultural. Di sini ada praktik kultural. Secara kultural, secara budaya, ya menurutnya Fiona ini melihat kebiasaan orang Jawa termasuk ada budaya pekewuh ya, yang kemudian endingnya menjadi solidaritas sosial. Teruslah aku pekewuh karo kae, dia mentor saya, dia bos saya, dia senior saya mau baru berapa bulan di perusahaan ini, di lembaga ini, ya nanti bersifatnya budaya tahu sama tahu. Nah, maka banyak kan orang-orang yang dulunya aktivis pergerakan, nah, ketika sudah masuk ke sistem, sudah dapat jabatan, ya jadi nggak sevokal ketika masa pergerakan itu ya. Kalau lagi apes sih ketahuan ya, ikut terseret. Udah banyak nih contohnya, nggak usah saya sebutin lah, kalian tahu sendiri siapa yang kalau kalian stalking yang dulunya aktivis, kemudian memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan hak-hak kaum marginal, tapi ketika sudah masuk ke sistem, sudah masuk ke birokrasi, dia seolah melempem ya. Banyaklah, apalagi ketika presiden sekarang menjabat kan banyak tuh ring satunya, ring 2, ring 3-nya yang dulunya aktivis. Nah, ruwet ya, ternyata korupsi itu ruwet ternyata. Memberantas korupsi nggak cuma dari sisi KPK aja, ternyata kan ada banyak hal-hal yang berkaitan dengannya. Next, teori Gon atau G-O-N-N-E ya, oleh Jack Bologna, bukan Bologna klub Italia ya. Teori Gon merupakan singkatan dari Greed, Opportunity, Needs, dan Exposure. Kita bedah satu-satu. Greed itu terkait dengan serakah, tamak, rakus ya dari individu koruptor ya. Opportunities berkait dengan kesempatan, peluang ya. Adanya sistem yang memberikan dia peluang untuk korupsi ya. Bisa juga karena keadaan yang ya sedemikian rupa lah sehingga dia bisa korupsi. Keadaan sedemikian rupa ini nanti terkait dengan tadi ya, teori sosial, solidaritas sosial. Kemudian keadaan berikutnya dari teorinya Robert Merton ini ya, jadi kesempatan itu kadang dia nggak bikin kesempatan, dia nggak bikin peluang, tapi peluangnya ada nih secara sistemik ya, dia hanya tinggal ambil uangnya aja ya. Terus nih terkait dengan kebutuhan ya, dimana dia tidak pernah merasa cukup ya, ini nanti terkait dengan mental kurang bersyukur aja sih dari dari pribadi masing-masing. Dan exposure ya, ini bukan istilah fotografi ya atau edit foto Lightroom dan seterusnya ya, tapi exposure di sini berkaitan dengan hukuman kepada koruptor yang tidak bikin jera ya. Nah, dari teori Gon ini yang jadi cikal bakal pembagian sebab korupsi yang terbagi menjadi dua, yakni eksternal dan internal. Dari sisi internal ya, alias dari dalam diri individu, alias dari koruptornya itu sendiri, ada aspek perilaku individu yang tadi sudah dibahas. Itu tadi ya, rakus, tamak, serakah, pokoknya kata-kata itu deh ya. Ada juga yang moralnya kurang, akhlakless gitu ya, kurang taat, imannya mudah tergoda, dan gaya hidup. Nah ini nih gaya hidup nih ya, lifestyle nih yang bikin ribet juga itu. Nurutin gaya hidup mah nggak akan habis ya,
Sampai-sampai ada yang biaya hidup itu murah, biaya gaya hidupnya yang mahal. Perilaku konsumtif. Ya kalau pendapatannya ada sih nggak masalah ya sih ya. Nah kalau nggak ada nih, kalau nggak ada terus diada-adakan, bisa sampai utang temen, bisa sampai nilep uang perusahaan, uang lembaga, ya, bisa sampai kriminal, jambret, ya. Atau jika sistemnya mendukung korupsi, ya dia korupsi, disitulah poinnya ya. Ya, sisi internal berikutnya ada di aspek sosial, ya. Dorongan circle dari si individu tadi, ya, bisa dari dorongan rekan, bisa juga dari keluarga. Nah ini keluarga nih ya, jadi kunci nih. Misal istrinya orang-orang sosialita, ya. Istrinya panas lihat temen arisannya tasnya Hermes, ya, limited edition, yang saat dunia cuma ada 100. Lalu dia desak nih si suaminya untuk beli tas yang kayak gitu. Papa tadi saya habis arisan terus lihat Ibu Joko tasnya Hermes deh. Padahal kan dia jabatannya di bawah dari papa ya. Nah, papa dong, ya apalah gimana lah. Nah, si suami bilang nggak ada uangnya bu, ya jawabnya. Dijawab lagi, papa kan tinggal tanda tangan aja bisa cair. Ya, disitulah ya yang disebut dengan istri sebagai ujian. Atau dari si anak merengek minta Lamborghini. Aku malu pak kalau ke kampus pakai Supra yang lampunya depannya keter. Atau aku malu pak pakai Beat nanti dikira fuckboy. Udah gitu kalau dinaikin berasa lagi terapi ya, karena bagian kakinya keter terus. Ngliwati polisi tidur, stok. Aduh. Nah, merasa bapaknya pejabat teras lalu dia minta yang dia pengen. Bapaknya katakanlah misal lampunya beli Ayla, wah si anak lebih merengek lagi, moh Ayla tak elek ya. Aku mau ke kuliah nih, si anak merengek sampai mau ke kuliah kalau nggak dibeliin Lamborghini. Korupsi lah si bapak ya. Itulah tadi ya, istri dan anak itu kadang ujian bagi seseorang. Bisa jadi suami juga ujian bagi istrinya, istri bisa ujian bagi suaminya, jadi saling menguji saja ya. Ya itulah kalau dalam Islam ini ada kisah Nabi Nuh aja istri dan anaknya sampai tenggelam alias ujian. Nah, faktor berikutnya dari sisi eksternal. Nah, pemicu korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Yang pertama, sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, tadi sudah disinggung nih teorinya Durkheim, teori solidaritas sosial, ya, adanya budaya tahu sama tahu. Muncullah solidaritas dari masyarakat itu sendiri, dari lingkaran sekeliling individu, solidaritas yang menutup-nutupi tindak pidana korupsi. Ya, padahal yang melakukan dari segelintir oknum dalam lingkup organisasinya. Ya. Kemudian sikap tadi budaya pekewo, aduh aku mau ngelaporin nanti gimana ya, khawatir dibilang cepu atau cari masalah. Nah itu kan kalau misalnya udah ketahuan dilacak, siapa yang lapor pertama? Oh si A. Kamu cari gara-gara dengan saya, kamu nggak tahu siapa saya, keluargamu itu siapa dan. Nah sikap masyarakat terhadap korupsi ini yang kadang bikin korupsi itu sulit diberantas. Nah, selain sikap yang berkaitan dengan teori solidaritas sosial dan tadi teori determinisme kultural, ada beberapa sikap masyarakat yang bisa berpotensi menyuburkan tindak pidana korupsi. Yang pertama, nilai-nilai di masyarakat yang gini nih, pendapat sesuai dengan pendapatan. Sekali lagi ya, pendapat sesuai dengan pendapatan. Jadi masyarakat kita masih berpegang pada nilai tersebut. Yang kalau orang pendapatannya tinggi, maka dia akan mendengarkan pendapatnya. Ya, jadi nggak kritis nih.
Satu, nggak kritis dari mana harta dia berasal, ya. Dan juga bikin orang merasa saya harus kaya, saya harus berpendapatan banyak agar pendapat saya didengar, ya kan, agar saya dipandang, agar saya dihormati masyarakat, ya kan gitu. Kebanyakan masyarakat kita kan lihat siapa yang bicara, ya. Kalau pejabat, anggota dewan, petinggi, ya disimak meskipun orang ngerti anak wong pejabat ngobrol nyimak apa mantuk padahal orang ngerti, ya orang ngerti, bingung, ya. Tapi kalau yang ngomong kalangan marginal, kayak bilang meskipun omongannya bagus, pendapatnya bagus, nanti tanggapannya ngomong apa sih, ngerti tau ora. Karena yang masyarakat kita itu sulit, ya. Padahal kan sudah ada pesannya, lihatlah atau dengar, ya, dengar omongannya, jangan lihat siapa yang ngomong, ya. Kalau kata mutiara keluar dari mulut seorang yang katakanlah sering maksiat, ya didengerin. Kalau lupur, ibaratnya kan gitu, kalau yang keluar kata-kata jelek dari pejabat, ya nggak usah didengerin. Tapi kan susah, masyarakat kita kan seperti itu, pendapat sesuai dengan pendapatan. Kalau pendapatanmu besar, pendapatmu didengar. Kalau pendapatmu kecil, ya diremehkan seberapa josnya pendapat kamu, ya. Itu sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, sikap yang kurang aware, kurang sadar. Dua kayak gini ya, dua sikap aware kalau korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Yang kalau diberitakan, misalkan ada berita si pejabat ini korupsi, kerugian negara sekian, nah itu sebenarnya esensinya ya duit segitu buat masyarakat, ya. Permainan anggaran yang harusnya buat masyarakat, dari rakyat untuk rakyat, malah dinikmati oknum dari kalangan lembaga tertentu atau beberapa individu atau kelompok tertentu yang berkuasa. Ya, kurang aware nih kalau korban utama korupsi adalah masyarakatnya sendiri. Yang ketiga, kurang aware atau kurangnya kesadaran kalau dirinya atau si masyarakatnya ini terlibat korupsi. Contoh yang paling sering banyak, sengaja minta bantuan calo, ya. Padahal di luar memang calonnya banyak di lingkup-lingkup tertentu, ya, kalau mau mengurus sesuatu. Tapi kadang kita malas ribut, mending bayar uang nggak diurus, aduh wasting time dan seterusnya, ya dia kurang sadar kalau dirinya itu sebenarnya terlibat korupsi, ya. Atau nih, beberapa dari kalian, semoga sih nggak ada, ya, saya dulu sebelum aware, ya, minta damai kalau ditilang, ya, minta damai. Atau sikap lain, bertamu bawa gula teh ketika ada perkara, ketika ada sesuatu yang ingin diselesaikan. Nah ini masyarakatnya ini kurang sadar kalau dirinya sebenarnya terlibat, bikin korupsi itu semakin membudaya, semakin sulit diberantas, ya. Jadi kadang jangan menyalahkan hanya koruptornya aja lah, ya. Kadang kita juga ikut andil dalam abadinya atau dalam langgengnya korupsi ini. Sikap keempat, kurang sadar atau kurang aware-nya kalau korupsi ini bisa dicegah kalau masyarakat itu aktif. Ya, selama ini kan kalau ada korupsi, itu kan urusannya KPK, ya. Urusan pemberantasan korupsi ya urusan pemerintah, ya. Atau visi misi dari kalau ada caleg nih, ya, visi misi kalau ada caleg yang ditanya bagaimana program-program Anda untuk memberantas korupsi. Programnya bagus, tapi masyarakatnya kurang aware, kurang sadar kalau mereka juga bisa ikut andil dalam mencegah, iya susah, ya. Mereka bisa ikutan loh, kamu bisa ikutan memberantas korupsi hanya jika si masyarakat itu sendiri ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi. Jadi tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Oke. Aspek eksternal berikutnya adalah ekonomi. Nah, ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Di video ini juga sudah disinggung, kalian juga bisa playback atau rewind, ya. Aspek berikutnya politik. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya terkait dengan biaya politik.
biaya masuk politik yang mahal, biaya untuk masuk ke birokrasi yang mahal, ya pencalonan legislatif atau kepala daerah yang perlu uang banyak, kemudian dia ingin balik modal, seterusnya. Adanya politik uang, transaksi undang-undang, dan kurangnya kontrol sosial dari lembaga-lembaga. Kemudian aspek berikutnya, organisasi atau birokrasi, ini juga sudah ada di video sebelumnya, terkait dengan kurangnya figur teladan, ya, leadership yang punya integritas di sini kurang, ya. Kemudian ada lagi kultur birokrasi yang memang ya ribet lah ya. Kemudian akuntabilitas yang kurang, kemudian pengelolaan manajemennya yang kurang tertata, serta satu lagi kemarin lemahnya pengawasan, ya. Lemahnya pengawasan baik dari lembaga pengawas atau dari masyarakat itu sendiri. Jadi kan kita bisa bareng-bareng jaga ya. Nah, lembaga pengawas yang kurang efektif, kalian juga sudah coba cari tahu kenapa lembaga pengawas dari sebuah lembaga pemerintah, lembaga pengawas yang bertugas mengawasi lembaga pemerintah ini kurang efektif. Ini kenapa? Ya, semoga kalian mengerjakan dengan serius tugas kemarin ya. Oke. Nah, ada quotes dari Kakak Najwa Shihab, ya. Kebiasaan lama yang sulit berubah terjadi karena korupsi dan ketamakan dianggap biasa. Jadi kita sudah terbiasa membiasakan hal yang seharusnya tidak biasa. Ya. Alah wajar jenenge wong nyalek ya pengen balik modal dan korupsi. Alah wajar kaita wong ya namanya juga mengurusi berkas saya, ya sudahlah saya ngasih tipnya. Nah, padahal ya itu sulit berubah kalau korupsi dianggap hal yang biasa. Hal biasa kaita ya, padahal justru ini bukan hal yang biasa dan harusnya bisa diberantas bareng-bareng. Maka setelah kita tahu faktor penyebab apa korupsi itu bisa terjadi, harapannya kita bisa punya mindset yang baru kalau ada perlunya reformasi birokrasi. Nggak cuma reformasi birokrasi, reformasi masyarakatnya, reformasi mindset masyarakatnya juga perlu di sini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan diskusi di platform yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.